Yang penting satu hal, gua harap gua jadi korban yang terakhir mereka, udah itu aja. Makanya nggak akan ada kata damai, nggak akan ada kata damai. Rian Mahendra pernah bawa 300 orang, hus. Nggak boleh kalau ntar Pak Budi ketahuan mas, yang dulu orang-orang narik baju dia, orang-orang gua. Ntar lu kalau ketahuan Pak Budi jadi ngeh. Oh dulu lu yang bawa orang narik baju gua. Saling lapor ya mas berarti. Lah nggak, bukan saling lapor, bahasanya gua defend lah mas. Karena apa yang mereka omongkan kan cuman satu hal yang gua akui bener gua lakukan dari semua opini mereka atau tuduhan mereka. Satu, gua menghindari somasi mereka. Memang sengaja gue hindarin 2 kali gue disomasi, sengaja. Karena apa? Kalau gue datengin dikira gue takut sama mereka. Ntar ujung-ujungnya mereka ngajak negosiasi, ntar ujung-ujungnya ngeluarin angka. Wah gue gak mau. Makanya 2 somasi mereka gue cuekin. Gue bilang sama yang nganterin, kalau emang apa yang lo omongin ini bener, lo laporan ke polisi. Gue cuma akan ngomong penyidik. Bukti-bukti gue kasih penyidik. Kita ketemu di penyidik aja. Nggak lewat kayak gini gue. Buat gue bukannya gue nyepelin somasi, bukan. Cuman gue nggak mau aja diintimidasi dalam hal-hal kayak gini. Ini Rian Mahendra, bukan musuh-musuh lu yang kemarin yang lu caplok terus diem tiba-tiba hilang, ya kan? Nggak, ini Rian Mahendra. Gue nggak perlu dukung, ntar juga kelihatan mas. Pada akhirnya kan kalian juga jadi tahu siapa. Kalau emang ntar yang pakai rompi oranye, rompi Shopee gue juga, kalian pasti bakal, oh ternyata Mas Rian bener ya. Gue, tapi yang jelas, kalau gue secerah ini, seceria ini dan sesemangat ini, karena semua hal yang mereka tuduhkan buat gue itu fitnah, playing victim, fitnah, terus apa lagi? Nggak bener semua lah. Yang demo bukan dari ormas apa ya mas? Tapi mana ada sih mas ormas mau demo kalau kagak ada duitnya, ya kan? Ormas apa jenenge mas? Ormas kurang kerjaan. Ormas kurang kerjaan katanya namanya. Ntar gue konferensi pers perlu gue tulisin spanduk ke belakang. Ntar Risa gue suruh nangis dah, biar berimbang. Tadi udah gue bilangin dia semalam, Riz ntar ini apa namanya? Lu ntar kalau konferensi pers kalau ikut sambil nangis ya biar imbang. Terus ntar bikin spanduk belakang, pembukaan divisi pariwisata hubung PO Mahendra, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Gue tulis spanduk biar berimbang. Bukan, sop janda aja. Apa? Spanduk belakang. Warung sop janda. Oh warung sop janda. Oh gitu. Oh, siap. Makanya lu besok hater gua yang sekarang berharap gua mungkin mental gua mas mungkin mereka ngirim begituan berharap mental gua jatuh bagaimana. Buset, 20 tahun gua mas di jalan ditusuk orang dari belakang udah 2 kali pakai pisau, hampir mati udah bolak-balik. Terima di demo 100 orang bayaran, gua disuruh mental gua down. Aduh mas 1000 orang gua hadepin. Gila, Rian Mahendra mas. Nomor gede mas. Oh, di belakangnya sementara pakai ini aja dulu. Oh belakangnya pakai ini. Ini balik. Oh iya ini. Gue sambil promosi sop janda. Silakan pesan. Lihat pesan mas. Oh iya. Promosi gue juga sambil promosi dong ya kan. Aduh.
Ya, Rian Mahendra ini mas, masa ya mentalnya pengen dijatuhin pakai 100 orang kiriman bayaran demo, astagfirullahaladzim mas. Terus apa tadi, tuduhan kabur segala macam, ntar gue klarifikasi semua. Gue tunjukin ntar surat pengusirannya. Terus yang selama ini gue keep karena gue berusaha menjaga marwah mereka. Terus kalau masalah gue kabur kayaknya nggak mungkin lah ya. Mau jejak digital itu ada. Keluar dari sono juga gue masih nge-live terus. Gue di jalan pergi kemana juga kalian tahu ya kan. Cuman gue yang paling keselnya sih satu sih mas, bener-bener nyita waktu gue aja gitu. Gue benernya lagi banyak proyek ini mas, yang berhubungan sama pemilu 2024. Lumayan lah mas, mumpung ada banyak proyek buat nambah-nambahin rezeki MTI kan. Tapi jadi keganggu semua gara-gara masalah ini. Karena mau nggak mau gue harus concern ke sini. Supaya apa? Supaya nggak blunder. Ya lanjut nanti malam, istirahat dulu. Lanjutan malam, bentar ngerokok sih sabar. Masalah pelaporan dan lain-lain, kalian harus ingat kata pengacara gue kemarin. Orang itu kalau dengar laporan sepihak harus berpikir ada azas praduga tidak bersalah. Belum tentu mas orang yang ngomong itu benar, belum tentu juga gue yang nyangkal kayak gini dengan wajah ceria dan semangat kayak gini gue bener-bener bukan pelaku juga belum tentu. Makanya gue bilang kalian sabar aja. Tapi yang jelas insya Allah kalian jauh lebih mengenal gue daripada mereka. Kalian ikut gue udah berapa tahun, tahu jiwa gue, tahu gimana keseharian gue, tahu haliah gue, dan tahu bagaimana gue bersikap selama ini. Insya Allah kalian itu orang-orang yang gak perlu dijelasin. Arina MS, sayangku, abah rindu. Tunggu jalur hukum. Oh, mas tenang aja. Kan gue udah bikin postingan kemarin. Yang jelas satu hal. Ketika pertempuran ini gue lakukan, ini bukan pertempuran yang gue inginkan. Hati nurani gue sampai detik ini nolak karena gue masih menyimpan rasa terima kasih. Tapi karena gue udah terpaksa bertempur kali ini, satu hal yang gue minta dari kalian semua dan dari mereka, gue nggak akan ada kata damai karena korban mereka tuh ternyata nggak cuman gue doang yang udah pernah kasus ada sebelumnya. Dan gue pengen ini jadi yang terakhir supaya tidak ada lagi orang-orang yang dimanfaatkan atau dijebak seperti gua, yes gitu. Ntar pokoknya banyak. Karena ternyata setelah dipelajarin jebakan itu dari awal udah dipasang mas. Nah buat gua berarti ini udah emang berarti pemain gitu aja. Ya mas ya, jebakan dari awal udah dipasang ya. Gua sempat kemakan memang, tapi gampang cara skipnya. Tinggal supaya nggak ada kejadian lagi aja. Oh tenang aja, tenang saja, tinggal nunggu panggilan. Siapa yang bilang memang caleg DPR RI nggak bisa diambil tindakan hukum karena takutnya ada kepentingan politik. Tapi gue tetap masih bisa dipanggil, dimintain keterangan masih bisa. Jadi proses hukum juga berlaku kan, bukan cuma buat gue, buat Lisa juga. Jadi tolong jangan jadikan itu sebagai alasan, oke? Karena gue tetap mau caleg mau apa, gue tetap bertanggung jawab pada gue. Ormas jeruk, oh bukan mas, malah justru PP kemarin baca surat edaran itu, mas besok saya pagar betis di sini. Andi tuh tanya, ngomong sama Andi, besok tak pagar betis di sini sampai nggak usah ngasih apa-apa deh. Oh jangan mas, ntar malah pada kisruh bentrok, nggak usah, gua hadepin sendiri ya, sendirian gua hadepin. Baru kali ini saya lihat mas lah, emang gua nungguin mas, gua nungguin. Deh, ntar ketemu lagi ntar malam, jam 8 malam gue konferensi press. Tapi nggak gue live streaming karena itu buat orang-orang yang audiens yang datang. Udah damai aja, nanti kalau kalah gimana repot. Sembarangan aja kalah. Rian Mahendra nggak pernah punya niat jahat sama orang. Desa udah gue bilangin, Des, ntar kalau datang kalau konferensi press biar berimbang lu nangis ya. Kalah, emang gue salah mas? Debat capres masih besok masih diulang lagi, atau ini juga ntar besok kan masih bisa kalian lihat, pasti banyak ntar yang. Ayo kalian masang mana? Lu masang mana? Ini kayaknya gue bikin gawe iku jadi bandar judi. Pilih X atau pilih MTI? Udah.
Pasang mana? Mas Dian mau buka kantor pengacara Mahendra. Oh, Mahendra Law Firm. Itu lah. Saya kerupuk nak beng Mas Agus. Pak. Pak total. Enggak. Ngagak. Ut. Gue teman-teman gue anak-anak pada WA ya. Dok, Mas, Yan, ini beneran dia bilang. Lu percaya? Gue bilang. Kagak. Ya udah. Ngapain lu bahas gue? Pertanyaan gue kan simpel. Gue nggak mau lu nanya-nanya aneh. Gue bilang. Lu percaya apa nggak mau berita ini? Gue bilang. Enggak Mas. Oh ya udah. Selesai kan berarti. Lu jadi bandar judi aja, bikin taruhan, menang X apa menang M. Bang, buku duduk. Oh, Ut, ntar malam, lu di mana? Bantu-bantu gue lah. Pasti ada yang datang ntar malam. Lu kalau di Bekasi, temenin gue. Wes Mas. Yuk. Udah, gitu dulu. Oh. Aduh. Ini yang nongol itu pengacaranya yang boleh ditongolin sama ya adalah sama orang, sama supporter gue ibaratnya. Cuman 3-4 orang, yang lainnya siluman. Banyak kok. Makanya bukannya gue nolak Mas. Maaf buat yang minta-minta ini, cuman udah ada yang bertanggung jawab atas gua. Tapi sekalian tenang aja, niat baik kalian gua terima dengan lapang dada, tulus ikhlas, makin sayang sama kalian pokoknya. Totalnya lawyer yang disiapin buat gua sekitar 6-8 orang. Awan. Enggak, gue nggak bayar. Mas Rian duitnya banyak banget, nyawa pengacara banyak. Mas, demi Allah Mas, gue kagak ngeluarin sepeser pun. Orang makan aja dibayarin sama mereka. Gimana sih? Ya Allah Mas. Karena zaman gue masih muda dulu Mas. Zaman gue masih muda dulu itu, gue banyak menebar bibit-bibit kebaikan ke orang-orang. Mungkin sekarang di saat gue ada masalah kayak gini, jadi banyak orang-orang peduli. Itu aja. Minimal ngebit berapa di tas? Asem gue sampai gara-gara masalah ini gue jadi nggak nyebarin baliho dong. Wah parah. Ini masalah kayak gini, waduh ntar kerugian di material gue gimana nih? Wah parah. Ini tuntut perdatanya gimana nih? Wah. Gara-gara beginian orderan banyak di-cancel ya kan? Terus baliho gue jadi nggak kesebar. Wah ini kerugian gue nih. Oke Ut. Kebenaran itu nggak perlu dicari Mas jalannya, nemuin jalannya sendiri, tenang aja. Lali aku tak kira mobilnya iki. Kemana-mana dijemput sama pengacara, pakai mobilnya pengacara, makan dibayarin pengacara, kurang enak gimana gua? Aduh. Ntar jam 7 ya? Jam 8 sama setengah 8 lah. Aduh. Pandai Mas Daud, iya Ut, bawa rokok gua habis, tinggal sebatang. Ada mata-mata nih, oh nggak apa-apa, biarin lah. Kalau mereka pengen terlihat sedih, gua pengen terlihat bahagia malah Mas, ya kan? Ngapain sih orang hidup sedih-sedih mulu? Kayak nggak pernah dikasih syukur nikmat sama Allah aja. Orang tuh jangan kebanyakan sedih, dikit-dikit nangis nggak baik. Orang tuh dapat musibah, dapat masalah, ceria, tetap semangat. Jangan sampai kita tuh dicap kupur nikmat. Dikasih seneng sama Allah 10 kali, baru dikasih sedih sekali udah nangis. Wah, nggak bagus. Itu tapi sayang bannernya kurang gede ya kayaknya. Jadi orang jadi pada fokus ke kasusnya, bukan fokus ke
ini ke promosinya ya. Ya itulah. Mas gak ada rencana beli double deck. Oh tenang aja. Kalau punya duit. Ada yang lagi viral. Oh siap bos, siap bos. Saya Mas nek saat durungi tersangka berarti apa? Ayo. Saksi ya? Saksi terlapor. Saya saksi terlapor mas. Saksi terlapor itu berarti orang yang dilaporkan diduga melakukan apa-apa yang mereka tuduhkan. Ya, betul. Tuh, jadi saya belum tersangka ya mas. Jadi tolong hujatannya, menghujatnya agak ditunggu sebentar aja gitu. Tunggu sampai paling nggak ntar kelihatan lah siapa yang pakai yang ke Taylor ini apa ngukur buat rompi oranye. Halo Sita, kamu di mana? Oh siap. Mania sebelah lagi sibuk bantu cari otaknya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh menjahati orang yang jahat mas. Udah mentok soalnya. OTW jangan kasih kendor. Ya gue sih simpel aja. Lu percaya sama gue syukur, kagak percaya juga udah. Kagak ada ngaruhnya mas. Apa sih fungsinya? Nggak ada. Hater selama ini tulisannya juga gue ketawain doang mas. Karena gue yakin hidup dia lebih susah dari gue. Karena kalau dia hidupnya seneng mas, dia nggak bakal nyimpen kebencian dalam hidup mereka. Dalam hati mereka tuh nggak mungkin. Orang kalau hidupnya bahagia mas, dia nggak bakal sempet buat ngebenci orang lain. Makanya gue kalau ada hater gue tuh kesel enggak, marah enggak, gue malah kasihan. Ini orang hidupnya pasti susah banget. Nggak bisa ya kok ya. Beli baju Shopee di mana mas? Kalau gue kayaknya nggak ada ukurannya deh mas, jahit sendiri ntar gue. Motor depan berarti. Kalau Nggak dapat kita. aduh. Ya itulah kayak postingan gue kemarin. Jadi hal-hal kayak gini nih buat gue gimana ya? Dari kecil udah hidup di jalan mas. Jadi ketemu berbagai macam karakter orang dan hal-hal kayak gini nih buat gue nggak aneh. Karena ya manusia itu ada yang kayak gitu juga. Ada juga. Cuman buat gue jagoan mas. Dalam artian jagoan tuh nggak gampang loh mas. Orang bisa punya mental, untuk berbohong di depan publik, bisa punya mental untuk pede melakukan niat jahat kepada orang lain. Itu nggak asal orang mas. Hanya orang-orang yang dipilih sama Allah yang bisa punya hati dan punya kekuatan mental kayak gitu. Walaupun baik atau buruk tapi tetap terpilih. Kalau orang-orang biasa, orang-orang wajar nggak bakal punya keberanian mas. Nggak bakal punya keberanian buat buat nge-framing orang, buat bersikap jahat sama orang, buat mendolimi orang lain tuh kalau orang itu nggak punya mental mas, nggak mungkin berani dia, nggak mungkin berani. Berarti kan ini udah apa ya? Kayak udah biasa ya, udah biasa lah. Kayak berarti mungkin pemain aja mereka. Itu sih kalau orang mas, kalau bukan. Iya, gua aja nih misalnya nih, sejahat-jahatnya gua. Ketemu orang yang bener-bener nyakitin gue mas, nyakitin gue banget, ngebohongin gue banget mungkin, atau mungkin apalah, melakukan hal yang buruk banget sama gue mas. Gue nggak punya mental mas buat ngejelek-jelekin orang itu di depan publik, nggak punya mental gue, serius nggak. Jadi orang itu ada yang diciptakan memang mentalnya kayak gitu mas, ada, sanggup melakukan hal-hal kayak gitu, ada. Contohnya ya itulah yang kalian lihat. Mas katanya Fortuner dikasihin lagi sama Pak Haji. Sudah lah mas, kenapa sih mas lu masih aja ngadu domba gue sama Pak Haji? Mas gue tuh sayang banget sama Pak Haji mas, gue kangen banget sama Pak Haji. Gue nggak ada masalah sama Pak Haji mas. Udahlah, kalian tuh jangan bawa-bawa Pak Haji mulu, seolah-olah kayak gue sama Pak Haji itu jadi bahan perdebatan sepanjang masa. Kalian cukup ingat dalam ingatan kalian, Mas Rian pernah dimarahin sama Pak Haji sebagai orang tua marah ke anak. Udah, apa yang mau diributin? Emang kalian nggak pernah dimarahin sama orang tua kalian? Bapak kalian nggak pernah marah sama kalian?
sama kan gue sama kalian, hanya bedanya beliau public figure, gue public figure, makanya marahnya beliau jadi mencuat ke media, itu aja. Dan gue sebagai anak gak ngelawan, enggak, karena orang tua nggak ada salahnya, nggak pernah salah, itu aja. Tapi ini bukan orang tua, Mas. Orang ini bukan orang tua gue, bukan saudara gue, bukan segala macam hal. Tadinya gue masih punya respect sama mereka, Mas, serius. Berhubung tim pengacara gue sama tim pengacara siluman gue ngejabarin ke gue, Mas, di kontrak ini udah ada niat jahat dari sejak awal, Mas. Orang ini udah masang perangkap dan masang jebakan, walaupun cuma satu kalimat. Dari awal sampean duduk dan membahas tentang kontrak ini. Masa sih, Mas, perasaan pada waktu itu gini.